kontrak, kemudian dia ingkar janji, tidak mau melaksanakan kontrak. Kemudian yang kedua, ada jual beli, udah serah terima, duit udah terima, akun YouTube-nya udah dikuasai oleh pihak kami sebagai pembeli. Terus kemudian dia cemarkan nama baik klien kami, dia menuduh sebagai pembajak gitu loh. Lalu kemudian dia bilang bahwa ini tidak ada masalah, masih normal-normal. Kontraknya yang tanggal 3 itu pertama kan kontrak jual beli ya. Iya. Jual beli yang belakangan itu dia sangkal itu tidak ada jual beli ya, hanya minjam meminjam duit gitu loh, tidak ada kontrak. Terus kemudian yang kedua ada kontrak kerja gitu kan yang seharusnya dia lakukan itu setelah serah terima akun YouTube itu. Misalnya take vokal, kemudian mengisi lagu-lagu religi di bulan Ramadan ini, kemudian membuat vlog, ya dan lain-lain lah. Ada lebih kurang 6-7 kewajiban yang harus dia penuhi ya. Tapi sampai detik ini gitu kan, di luar lagu Aisyah itu satu pun tidak dia laksanakan. Pun ini kan tidak hanya jual beli putus ya, tapi ada kontrak kerja yang mengikuti gitu loh, dengan komitmen bahwa dia masih mendapatkan hak. Jadi bukan kita bayar tunai cash kemudian hilang haknya, dia enggak. Selama dia melakukan kerjasama ya berdasarkan kontrak itu, maka hak-haknya itu kita berikan gitu loh. Misalnya ada royalti 15%, kemudian ada advance royalti ya. Nah itu kita bayar itu secara eksklusif ya. Artinya ketika dia udah kerjasama dengan pihak proaktif, maka dia tidak boleh lagi untuk membuat akun yang lain sebagai tandingan akun yang itu. Terus kemudian dia terikat kontrak dengan kerjasama dengan proaktif, dan dia tidak diperbolehkan untuk kontrak dengan perusahaan lain. Dan itu ada kabar dari mereka, tentu saya tidak akan berdiri di sini kan, berdiri di hadapan teman-teman dan melaporkan masalah ini, karena yang bersangkutan memang sejak dari awal, dari mulai proses perjanjian ini tidak ada itikat baik gitu kan ya, sampai kita somasi kemarin pun tidak ada sama sekali menunjukkan itikat baik. Kita sebelum somasi kita kan aktif untuk ini ya, untuk komunikasikan bagaimana masalah sengketa antara kedua belah pihak ini kan, untuk kami selesaikan secara kekeluargaan. Tapi sejak somasi itu ya kita menunggu dong gitu kan, kita menunggu karena kita udah berusaha membuka ruang untuk diskusi kemarin-kemarinnya. Tapi setelah somasi kami menunggu dari pihak mereka, karena yang bersalah, yang ingkar janji, yang mencemarkan nama baik klien kami itu adalah mereka. Kita ini di pihak korban, masa pihak korban harus merengek-rengek kepada mereka yang melakukan sesuatu perbuatan yang merugikan kepada kita. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.